Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Halo sobat akhwat dan ikhwan semua. Rasulullah SAW bersabda bahwa ketika seseorang itu telah dibaringkan di dalam kubur dan para pengantarnya telah meninggalkannya, maka malaikat Munkar dan Nakir akan segera mendatanginya. Lalu keduanya akan memberi pertanyaan di alam kubur yang harus dijawab oleh semua manusia. Pertanyaan tersebut yakni, siapa Tuhanmu, apa agamamu, dan siapa nabimu. Namun dalam beberapa riwayat dikatakan bahwa ketiga pertanyaan pokok tersebut akan diikuti dengan 3 pertanyaan berikutnya, sehingga berjumlah 6 pertanyaan, yakni Man Rabbuka, siapa Tuhanmu, Man Dinuka, apa agamamu, Man Nabiyuka, siapa nabimu, Ma Kitabuka, apa kitabmu, Aina Kiblatuka, di mana kiblatmu, Man Ikhwanuka, siapa saudaramu. Namun, meski ke-6 pertanyaan tadi sepertinya sangat mudah untuk dijawab, ternyata semua itu bergantung pada amal masing-masing setiap orang semasa dia hidup. Jadi perlu dipahami bahwa orang-orang atau roh yang menerima pertanyaan ini adalah mereka yang telah dewasa dengan balik sebagai ukuran minimalnya. Hal ini dijelaskan dalam kitab Busyral Karim karya Syekh Said bin Muhammad Ba'asyain yang berbunyi, pertanyaan malaikat di kubur berlaku bagi setiap mukallaf kecuali orang yang dibebaskan. Mereka yang dibebaskan misalnya para nabi, syuhada, siddiq, penjaga di perbatasan daerah musuh, wafat karena sakit perut, orang yang melazimkan bacaan surat Tabarak atau Al-Mulk atau Hamim As-Sajdah setiap malam, mereka yang mati diserang penyakit sampar atau ta'un, atau mereka yang wafat hari Jumat. Demikian berlaku bagi orang mati syahid. Demikian yang disebutkan Al-Qurtubi. Orang yang tidak diinterogasi malaikat tidak terkena siksa kubur. Setiap orang mukmin meski pelaku maksiat akan ditunjuki untuk menjawab meski tergagap. Ujar Syekh Said bin Muhammad Ba'asyain Busyral Karim, ternyata ada loh kunci untuk menjawab pertanyaan di alam kubur. Mengenai pertanyaan pertama yang menanyakan siapa Tuhanmu, pertanyaan tersebut akan dijawab oleh orang yang selalu melaksanakan sholat 5 waktu karena jawabannya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengapa demikian? Hal ini karena orang tersebut sangat terbiasa mengucapkan kata Allah. Sholat itu adalah serangkaian kegiatan ibadah tertentu yang dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Jadi, jika dalam sehari semalam saja seseorang telah melakukan sholat fardu 5 waktu, maka dirinya akan menyebut kata Allah dalam takbiratul ihram sebanyak 5 kali. Nah, jika takbiratul ihram ini ditambah dengan takbir-takbir yang lain seperti takbir sebelum ruku, sebelum sujud, dan sebagainya, maka dalam sehari semalam akan diucapkan sebanyak 68 kali. Kaitan dengan pertanyaan di alam kubur, untuk seseorang yang semasa hidup itu senantiasa melaksanakan sholat, dirinya tidak akan merasa kesakitan atau kesulitan saat ditanya siapa Tuhanmu. Mengenai pertanyaan kedua yang menanyakan apa agamamu, juga akan mudah untuk dijawab oleh seseorang yang sering melaksanakan sholat. Mengapa demikian? Hal ini karena hanya Islam agama yang mewajibkan sholat untuk seluruh umatnya. Untuk pertanyaan ketiga yang menanyakan siapa nabimu, akan mudah dijawab oleh seseorang yang sering melaksanakan sholat. Sebab nama Nabi Muhammad SAW itu sebagai jawaban pertanyaan tersebut sering diucapkan saat sholat. Dalam sholat 5 waktu, setidaknya seseorang akan menyebut nama Muhammad sebanyak 10 kali sehari semalam, yakni dalam bacaan tahiyat atau tasyahud akhir dan dalam bacaan sholawat. Jumlah itu belum termasuk ini baca dalam tasyahud awal dan bacaan sholat dalam rakaat kedua dalam sholat zuhur.
asar, maghrib, dan isya yang jumlahnya 15 sehingga seluruhnya berjumlah 25. Untuk pertanyaan keempat yang menanyakan apa kitabmu, hal ini juga berkaitan erat dengan sholat. Mengapa? Karena dalam sholat itu terdapat rukun yang mengharuskan orang untuk membaca surat pertama dalam Al-Quran, yakni surah Al-Fatihah. Selain surah Al-Fatihah, saat sholat juga ada bacaan surat lain dalam Al-Quran dan dibaca sebagai bacaan sunnah. Surat-surat yang hukumnya sunnah ini dibaca setelah surat Al-Fatihah. Dengan dibacanya surah Al-Quran dalam sholat, maka dalam sehari semalam setidaknya orang akan membaca surat sebanyak 27 kali. Dan untuk pertanyaan kelima, yakni di mana kiblatmu? Seseorang yang selalu melaksanakan sholat pasti dapat menjawab pertanyaan itu dengan jawaban Ka'bah. Karena saat sholat, orang Islam harus menghadap ke arah kiblat. Kebiasaan setiap hari untuk menghadap ke kiblat berupa Ka'bah ini tentu saja akan memudahkan seseorang ketika nanti ditanya pertanyaan di alam kubur oleh malaikat Munkar dan Nakir. Kemudian pertanyaan terakhir, yaitu yang menanyakan siapa saudara-saudaramu. Hal ini akan mudah dijawab dengan orang yang selalu sholat berjamaah di masjid, karena jawabannya adalah kaum muslim dan muslimah. Jawaban dari pertanyaan keenam ini memiliki keterkaitan dengan masjid, karena masjid itu merupakan tempat berkumpulnya kaum muslimin dan muslimat untuk melaksanakan sholat berjamaah. Seseorang yang membiasakan diri sholat berjamaah di masjid tentu saja akan ingat dengan saudara-saudara seiman yang berjamaah sholat bersamanya walaupun mungkin tidak tahu nama mereka satu persatu. Karena kunci agar dapat menjawab pertanyaan di alam kubur itu ada pada sholat. Jadi, diharapkan kepada seluruh umat Islam untuk melaksanakan kewajiban tersebut dengan baik dan juga khusyuk. Sekian dari saya, semoga video ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.